Baik, sekarang kita masuk ke dalam modul yang kelima, yaitu adalah Privacy Enhancing Technologies atau biasa disingkat PETS. Ya, apa itu PETS? Privacy Enhancing Technology adalah kumpulan ya dari teknologi-teknologi yang dapat mewujudkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Nah, apa saja prinsip-prinsipnya? Ya, saya akan langsung memperlihatkan ke teman-teman, yaitu ada 3 prinsip. Yang pertama adalah meminimalkan penggunaan data pribadi, ya, penggunaan ataupun pengumpulan. Ya, jika teman-teman membuat sebuah sistem, teman-teman perlu memperhatikan ya, apakah fungsionalitas A itu betul-betul membutuhkan data pribadi atau tidak. Ya, jadi betul-betul dipikirkan, ya, apakah kita perlu meminta tanggal lahir, apakah kita hanya perlu meminta tahun lahir. Ya, jadi kita perlu memperhatikan tujuan dari pemrosesan data kita dan sebisa mungkin kita meminimalkan data pribadi. Ya, teman-teman sudah melihat contoh-contoh data pribadi di modul yang pertama dan tentu saja jika itu tidak diperlukan tidak perlu dikumpulkan dan nantinya akan berpengaruh pada proses threat modeling atau identifikasi ancaman yang jauh lebih simpel. Ya, karena jika tidak ada data pribadi, ya, maka hampir tidak ada ancaman. Nah, prinsip yang kedua adalah memaksimalkan keamanan data. Ya, tentu saja tidak terelakkan data pribadi akan dikumpulkan, ya, namun terdapat teknologi-teknologi privacy enhancing technologies yang dapat menguatkan keamanan data pribadi kita, ya, dengan teknologi seperti enkripsi, anonimisasi, dan lain sebagainya. Ya, ini prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga adalah memberdayakan individu dengan kontrol atas data pribadi mereka. Teknologi ini ya, dapat memberikan kontrol kepada pengguna atas data pribadi mereka. Ya, kalau teman-teman lihat contohnya di Facebook, ada privacy dashboard yang memungkinkan teman-teman untuk mengubah preferensi privasi teman-teman semua. Ya, namun kita harus selalu menanyakan apakah kontrol yang diberikan itu sudah cukup atau belum. Sehingga perlu adanya juga transparansi dari penyedia layanan. Ya, sehingga kontrol ini ada 2 hal, ya, yaitu adalah transparansi dan juga kendali atas preferensi data privasi kita. Jadi ada 3 prinsip utama dari Privacy Enhancing Technologies. Lalu kita lihat apa saja contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah homomorphic encryption. Ya, teknologi ini memungkinkan komputasi dilakukan secara langsung pada data yang terenkripsi, ya, tanpa perlu mendekripsinya terlebih dahulu. Ya, sehingga ketika kita misalkan punya algoritma machine learning, kita bisa langsung membuat model kita dari data yang terenkripsi. Tentu saja dengan cara ini, informasi sensitif akan tetap aman. Kemudian selanjutnya ada AI Generated Synthetic Data, ya, atau data sintetis yang dihasilkan oleh AI. Kita sekarang sudah melihat betapa powerfulnya language model, ya, betapa powerfulnya juga untuk membuat data yang seolah-olah real. Ya, ini kita bisa gunakan sebetulnya untuk membuat data yang sangat dekat dengan data nyata, namun itu bukan data yang aslinya. Ya, ini bisa kita kenakan tidak hanya di teks, namun juga di image. Ya, ini sudah banyak penelitian tentang AI generated synthetic data. Kemudian ada secure multi-party computation. Ya, teknologi ini memungkinkan beberapa pihak untuk melakukan komputasi pada kumpulan data masing-masing tanpa mengungkapkan data mereka satu sama lain. Ya, dengan cara ini kita dapat berkolaborasi dan mendapatkan wawasan namun tetap menjaga kerahasiaan data kita. Ya, contoh selanjutnya yang cukup populer adalah federated learning. Ya, teknologi ini memungkinkan model machine learning untuk dilatih dengan data dari berbagai sumber, sebagai contoh dari smartphone kita atau dari device-device IoT, dan data-data tersebut tetap berada di perangkat aslinya. Sementara nanti modelnya, hasil latihnya bisa dikirim ke pusat. Ya, tanpa memerlukan kita untuk share data pribadi kita. Dan yang terakhir ada differential privacy yang cukup terkenal juga. Ya, teknologi ini ataupun algoritma-algoritma dalam differential privacy bekerja dengan menambahkan sejumlah noise acak, ya, random noise, pada data atau pada kumpulan data untuk melindungi privasi dari individu. Ya, meskipun datanya ini hanya sedikit diubah, namun kalau kita lihat pola dan tren secara keseluruhan, itu akan menjadi tetap sama. Ya, memastikan data secara kelompok itu dapat digunakan, namun dengan cara yang sama
kita tetap melindungi privasi dari individu pada kumpulan-kumpulan data tersebut. Ini hanya 5 contoh saja, ya. Namun ada sangat banyak privacy enhancing technologies yang ada saat ini. Dan teknologi-teknologi ini terus berkembang, bahkan ada satu simposium yang didedikasikan hanya untuk mempublikasikan privacy enhancing technologies. Nah, apakah ini hanya sebatas penelitian akademik? Ya, tentu saja tidak. Ya, ini sudah diterapkan di banyak tempat. Kalau teman-teman lihat di private sector, ada Apple dan ada Google yang secara transparan memperlihatkan fitur-fitur privacy yang dilekatkan pada layanan mereka. Ya, teman-teman bisa melihat nanti di link yang ada di slide ini. Khusus untuk yang Google, ini difokuskan pada federated learning, ya, karena federated learning ini dicetuskan oleh Google. Tidak hanya di sektor privat, namun ada juga di sektor publik atau pemerintahan. Ya, kantor sensus di Amerika menggunakan differential privacy untuk melindungi data privasi individu, ya, data sensus, namun tetap menghasilkan data statistik yang berguna untuk peneliti ataupun pihak-pihak lain. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat di publikasi yang ada di sini.